Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawlah wa la quwwata illa billah. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para sahabat subscriber dimanapun kalian berada, para penonton, para pencinta channel ini, mari kita bersama-sama mengucapkan sholawat kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan harapan kita nanti mendapat syafaatnya dengan lafal Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik para teman-teman dimanapun kalian berada, di sini kami akan menyapa kalian semua, baik yang ada di perantauan seperti yang ada di Malaysia, Singapura, Taiwan, Thailand, Hong Kong, Brunei, dan juga yang ada di seluruh Indonesia. Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa beraktivitas, bisa mencari nafkah rezeki untuk keluarga teman-teman masing-masing. Tentunya tetap di jalan yang diridhoi oleh Allah. Amin amin ya mujibas sailin. Baik para teman-teman dimanapun kalian berada, di sini kami senantiasa akan mendoakan kalian semua dengan harapan doa hajat kita cepat Allah kabulkan. Maka mari kita aminkan doa berikut ini teman-teman. Untuk kita semua, semoga apa yang menjadi hajat kita cepat Allah kabulkan. Yang pengen lunas hutang, pengen punya pekerjaan, pengen punya penghasilan naik, pengen punya jodoh, pengen punya momongan, pengen sembuh dari penyakitnya, pengen bebas hutang, pengen ibadah haji, pengen ibadah umrah, pengen punya rumah, dan pengen rezekinya semakin lancar, pengen ibadahnya semakin khusyuk. Semoga Allah kabulkan. Amin amin ya mujibas sailin. Baik para teman-teman dimanapun kalian berada, di sini kami senantiasa mengingatkan kembali kepada kalian semua, di mana ketika kalian semua punya doa khusus, punya hajat mendalam, mendesak, punya keinginan yang ingin cepat Allah kabulkan, maka tuliskan hajat kalian, doa kalian di bawah komentar ini. Nanti kita aminkan bersama-sama dengan harapan doa dan hajat kita cepat Allah kabulkan. Amin amin ya mujibas sailin. Para teman-teman dimanapun kalian berada, di sini kami akan memberikan sebuah penjelasan terlebih dahulu kepada kalian. Siapa di sini yang doanya belum Allah kabulkan, teman-teman? Misalnya berdoa selama bulan Ramadan dan belum Allah kabulkan sampai menjelang Lebaran. Siapa di sini? Kalau kalian doanya belum Allah kabulkan, maka tuliskan alasan kalian, seberapa sering kalian berdoa di sepertiga malam, seberapa banyak, maka tuliskan di kolom komentar teman-teman. Nanti insya Allah kita bantu seperti itu. Untuk kalian yang sering berdoa kepada Allah dan belum Allah kabulkan, maka kalian itu harus tahu penghalangnya, itu harus tahu. Kenapa Pak Ustadz saya sering berdoa kepada Allah namun belum Allah kabulkan? Maka kalian itu harus tahu ada penghalang teman-teman. Ada penghalang doa kita itu Allah lama mengabulkannya. Sebenarnya Allah pasti mengabulkan apa yang menjadi doa kita teman-teman. Namun kemudian teman-teman pasti ada penghalangnya. Apa itu penghalangnya? Maka ini akan saya sampaikan di kesempatan kali ini. Siapa di sini yang doanya selama berdoa bulan Ramadan belum Allah kabulkan, maka kalian harus tahu 3 hal ini teman-teman. Apa itu Pak Ustadz? Maka dari itu silakan tonton video sampai selesai biar kalian tidak gagal paham seperti itu. Karena setiap doa itu pasti akan Allah kabulkan. Cuma Allah itu kadang Allah mengabulkan di waktu yang di persis dengan apa yang kita minta dan secepat mungkin. Yang kedua, Allah mengabulkannya itu di waktu yang tepat. Seperti itu. Kemudian Allah mengabulkannya nanti di akhirat teman-teman, seperti itu. Karena apa Allah mengabulkannya? Ada 3 bagian. Karena ketika Allah mengabulkannya di waktu yang kita inginkan, bukan di waktu yang kita butuhkan, maka itu ada yang tidak baik untuk kita teman-teman. Maka dari itu Allah akan mengabulkan doa kita di waktu yang tepat ketika kita siap menerima apa yang menjadi doa kita, seperti itu teman-teman. Contohnya seperti itu.
Allah itu mengabulkan doa kita itu ketika kita membutuhkan, bukan yang kita inginkan, teman-teman. Seperti ini contohnya. Ketika ada anak kecil meminta pisau kepada orang tuanya, maka orang tuanya itu tidak akan memberikan sebuah pisau, namun orang tua itu akan memberikan sesuatu yang baik kepada anak kita, karena apabila diberikan pisau anak kecil maka akan membahayakan kepada anak tersebut. Maka seperti Allah, pasti akan Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan memberikan yang kita inginkan, seperti itu. Apa gunanya kita diberikan oleh Allah yang kita inginkan, namun kita yang menginginkan itu berbahaya kepada kita, kan tidak ada gunanya, bahkan kita bahaya kepada kita, teman-teman. Maka dari itu Allah memberikan doa kita yang kita butuhkan, seperti itu. Kemudian Allah mengabulkan di waktu yang tepat, bukan di waktu yang pas kita mau, namun Allah mengabulkan doa kita itu di waktu yang tepat. Contohnya seperti ini. Ketika kita punya anak, teman-teman, misalnya minta motor, anak kita masih kecil, maka sebagai orang tua yang bijak, maka kita tidak akan memberikan motor kepada anak kita yang masih kecil, karena itu membahayakan, seperti itu, teman-teman. Maka sebagai orang tua yang kita bijak, maka kita uangnya dikumpulkan, ditabung, nanti setelah kita besar maka akan dibelikan sebuah motor. Berarti kita mengabulkan permintaan anak kita di waktu yang tepat. Karena apabila diberikan di waktu yang tidak tepat, maka itu akan menjadi bahaya, baik untuk anak kita atau juga bahaya kepada orang lain, seperti itu. Maka dari itu Allah mengabulkan doa kita itu di waktu yang kita tepat, di waktu yang kita siap menerimanya, seperti itu. Maka dari itu silakan tonton video sampai selesai. Kenapa doa kita, Ustadz? Kenapa doa kami? Kenapa doa kita belum Allah kabulkan, Ustadz? Maka kalian harus tahu tiga hal ini, teman-teman. Yang pertama yang menjadi penghalang kita itu yang pertama itu kita harus setiap doa kita itu harus disandarkan untuk ibadah kepada Allah. Kalau niat kita itu disandarkan untuk ibadah kepada Allah, pasti akan Allah kabulkan. Beda halnya dengan kita berdoa namun tidak dilandasi dengan ibadah. Misalnya, ya Allah, lancarkanlah rezeki kita, ya Allah, lancarkanlah usaha kita, ya Allah, untuk menjalani hidup beribadah sambil khusyuk kepada ajunan, dan untuk beribadah umroh kepada ajunan. Itu insya Allah pasti akan Allah cepat kabulkan apa yang menjadi doa kita ketika kita menyandarkan doa kita untuk beribadah semata-mata ibadah kepada Allah, seperti itu, teman-teman. Misalnya untuk lunasi hutang, ya Allah kabulkan, ya Allah, untuk melunasi hutang. Untuk apa lunasi hutang? Untuk seibadah kita, ibadah saya ini lebih khusyuk kepada ajunan, ya Allah. Seperti itu. Landasi atau disandarkan untuk ibadah kepada Allah. Insya Allah pasti akan Allah kabulkan ketika kita berdoa disandarkan untuk ibadah kepada Allah, seperti itu, teman-teman. Maka dari itu setiap kita berdoa harus diniatkan untuk beribadah kepada Allah. Doa yang baik itu harus disandarkan untuk beribadah, diniatkan ibadah kepada Allah, biar doa itu cepat Allah kabulkan, seperti itu, teman-teman. Yang kedua itu kita harus bersih dari najis dan dari perkara haram, teman-teman. Misalnya tempatnya kita harus suci dari najis, pakaian kita harus suci dari najis, kemudian yang menjadi makanan kita harus makanan yang bebas dari haram, pakaian kita harus bebas dari haram, kemudian aksesoris kita itu harus bebas dari haram. Dengan demikian setelah kita itu suci dari najis, suci dari perkara haram, maka pasti berdoa kita itu pasti akan Allah cepat kabulkan, seperti itu, teman-teman. Harus suci dari najis dan harus suci dari perkara-perkara yang haram, baik itu makanan maupun alat-alat kita, pakaian kita, rumah kita, seperti harus bebas dari perkara yang haram, biar doa kita itu cepat Allah kabulkan. Terus yang ketiga ini kita harus mengikhlaskan setiap doa kita. Kita tidak boleh suudzon, teman-teman. Kita harus mengikhlaskan apa yang sudah menjadi doa kita. Jangan menghakimi, kenapa ya doa kita belum Allah kabulkan doa saya, ya Allah kenapa belum dikabulkan, mungkin apa penyebabnya. Itu teman-teman tidak boleh mengungkit-ungkit doa yang sudah kalian panjatkan kepada Allah, itu harus diikhlaskan. Kenapa? Karena pasti Allah itu menjawab doa kita dengan tiga cara. Yang pertama, Allah langsung mengabulkan di waktu yang tepat dan di waktu bersamaan
doa kita. Yang kedua, Allah itu mengabulkan doa kita itu di waktu kita siap menerimanya. Dan yang ketiga, misalnya di dunia tidak Allah kabulkan, maka akan digabulkan nanti di akhirat, teman-teman. Seperti itu. Maka dengan bosan-bosan untuk berdoa, berdoalah kepada Allah secara khusyuk dan secara ikhlas. Yang pertama, harus diniatkan untuk ibadah kepada Allah. Yang kedua, harus suci dari najis dan harus suci dari perkara haram, baik tempat maupun pakaian maupun barang kita. Dan yang kita harus ikhlas, diikhlaskan doa kita itu kepada Allah, jangan mengungkit-ungkit, jangan seuzon kepada Allah, harus diikhlaskan karena sejatinya Allah itu pasti mengabulkan doa kita sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku maka saya akan Allah kabulkan. Dan juga dikuatkan lagi dengan hadis qudsinya, yaitu ana indodhoni amdibi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Berarti ketika kita berdoa kepada Allah dan yakin Allah mengabulkannya, maka pasti akan Allah mengabulkan, teman-teman. Maka dari itu usahakanlah ketika berdoa, teman-teman harus diniatkan untuk ibadah kepada Allah dan harus suci dari najis dan haram, dan juga harus ikhlas, diikhlaskan niat doa kita kepada Allah, pasti akan Allah kabulkan. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya dari kami. Jika ada salahnya, ini kesalahan dari kami pribadi dan kami mohon maaf. Namun jika ada benarnya, ini benar-benar ilmu yang telah Allah berikan kepada kami dan semua bermanfaat. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal anbiya'il mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.